Jadi kalau di develop properti yang pertama kalau kita belum ada mentor, wajib ada mentor Pak Bung Oke. Raffi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Bung Raffi. Kali ini di Media Properti Indonesia ya, teman-teman. Orang bermain properti ya pasti punya duit, tapi orang yang punya duit pasti pengen punya properti. Nah, karena bisnis properti opportunity-nya sangat unlimited teman-teman. Jadi peluang bisnis properti itu sangat besar dan banyak orang-orang kaya dari bisnis properti. Termasuk ya tamu kita pada hari ini, beliau cukup expert ya. Beliau berpengalaman sekali di bidang bisnis properti selama 9 tahun lebih ya. Saya juga belajar kepada beliau. Beliau adalah Pak Alam ya. Mungkin teman-teman di sini pernah kenal atau belum kenal. Saya persilahkan kepada Pak Alam untuk memperkenalkan diri Pak Alam. Mungkin pemirsa di sini belum pada kenal Pak Alam. Monggo Pak Alam. Siap. Makasih Bung Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Alam ya, biasa di lapangan dipanggil cukup singkat dengan Alam. Alam Pak ya. Cak Alam Cak mungkin Alam bahkan. ya, oke. Ada juga yang Om Alam. Om. Oke. Lengkapnya Alam. Terserah ya nyamannya apa. Iya, Oke. seperti itu. Oke. Lengkapnya saya Alam Firmansyah. Tinggal di Sidoarjo, Oke. tapi keseharian ya Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya. Keliling Pak ya berarti. Iya, tergantung momen, tergantung apa ini acaranya. Tergantung ada peluang properti di mana, baik di Surabaya, Sidoarjo Sikat gitu ya. dan sekitarnya. Sidoarjo, Sikat dan sekitarnya ya. Iya, Ya tergantung beliau bulan ini seperti itu. sebenarnya cukup lama di dunia properti. Beliau ini saya dulu kenal, beliau juga mengawali bisnis properti juga dari tanpa modal ya Pak Alam ya. Iya. Kalau kita kenal mungkin teman-teman mendengar namanya agent properti, itu salah satu cara ya bagaimana kalau kita ingin memulai bisnis properti tanpa modal itu dengan cara gabung di agent properti. Dan saya juga dulu kenal Pak Alam di agent properti juga Pak. Kok bisa Pak sekarang luar biasa Pak, perkembangannya cukup signifikan ya, mulai dari agent properti sampai sekarang posisinya developer properti, bahkan sekarang beliau ini aktif sebagai konsultan properti ya. Benar ya Pak Alam ya. Ini cukup penasaran buat saya Pak. Mungkin boleh cerita Pak backgroundnya Pak Alam mulai dari agent properti sampai sekarang menjadi konsultan properti. Iya. Terima kasih Bung Raffi. Jadi kalau saya sampai sekarang pun yo belum lama lah, 9 tahun lebih kan belum lama, cukup singkat juga kan ya. Yang penting belajar dan terus belajar. Sendiri kan ya syukur ada usaha properti, juga ada yang usaha non properti. Oke. Seperti Berarti Raffi. bukan hanya di properti ya sekarang. Iya. Tapi memulainya dulu dari properti ya. Oh, tetap properti. Kalau boleh tarik mundur lagi. Saya dulu bahkan saya dia engineer, Bung Raffi. Oh, malah nggak nyambung engineer ya? saya ini, engineer. Nggak nyambung dengan Salah propertinya satu malah. perusahaan, mungkin salah satu yang terbesar ya, manufaktur di Indonesia. Oh. Ya, grupnya. Ya, pabriknya ada Surabaya, Sidoarjo, daerah Sumatera ada. Oke. Boleh sebut merek? Oh, nggak apa-apa. Sudah terkenal kan soalnya. Iya. Sinar Mas Group. Oh, Sinar Mas Group. Kebetulan ditempatin di Geokimia. Oke, berarti Bapak dulu memang kuliahnya nggak ada sangkut pautnya dengan bisnis properti ya. Mungkin arsitek, sipil kan nggak ada kaitannya ya. Kebetulan saya di ini Bung Raffi, di jurusan yang gado-gado. Teknik industri. Kan bacanya itu macam-macam tuh Bung Raffi. Mulai teknik, menggambar, keuangan, macam-macam. Jurusan gado-gado itu. Oke. Dari ceritanya gimana Pak waktu pertama kali gabung di properti itu, di agent properti gimana mengawalinya? Saya ini penasaran sama Bung Raffi. Gimana Pak? Waktu padahal saya ini dulu itu di Cikimia. Syukur kebetulan juga saya ini pegawai tetap, udah pegawai tetap. Udah 2 tahun lebih kan. Terus saya penasaran, mumpung saya ini masih muda, berpikir saya masih idealis waktu itu. Iya. Kok teman-teman itu dari banyak, nggak sedikit ya, yang dari from zero to hero, yang dari yang 0 minus sampai lebih itu peluangnya tinggi untuk berhasilnya. Saya penasaran. Akhirnya saya dulu melamar di perusahaan properti. Oke. Jadi, awalnya saya in-house dulu ya? Iya, lamar ya. Saya nggak
Jadi ke salah satu yang terbesar di Surabaya, di arah timur. Kebetulan yang terima itu, saya masukin semua tuh dari yang Surabaya, Sidoarjo, yang mana yang terima duluan. Kok kebetulan di situ itu menjual. Biasanya kan developer itu menjualnya kan rumah-rumah aja, apartemen aja, atau ruko aja. Itu kok kebetulan tiga-tiganya dijual rumah, semua, ruko, apartemen. Wow, langsung bisa praktik semua ya. Iya, jadi saya belajar untuk propertinya di tiga-tiganya. Seperti itu awalnya. Dan saya tuh masih canggung. Iki dodolan kok angel nih ya. Jadi saya berpikir, ya apa caranya ya ini? Saya belajar itu sampai mungkin mending Bung Raffi dulu ya waktu belajar udah ngomongnya lancar. Saya ini apa istilahnya kaku ya. Kaku. Ngomong itu kayak apa emangnya? Keder gitu loh Bung Raffi. Tapi sekarang kok bisa lancar ya? Ya ada mungkin orang nyebutnya ada yang bakat. Itu kan ngomong di depan banyak orang, mungkin saya mulai dari sekolah, kuliah lumayan. Tapi udah ngomong sales kan head to head tuh. Oh iya. Narik barang kan ya. Beda. Jadi beda. Teleponnya kaku saya. Nggak berani angkat malah ya. Gagap. Istilahnya gagap ya tepatnya ya. Siap. Jadi saya harus mencari cara ya apa caranya ya. Nah ini gimana Pak caranya? Kan banyak orang juga kalau saya lihat ya teman-teman juga kan sekarang kan di agent properti juga ya. Itu kan mereka juga takut Pak. Untuk kayak ngangkat telepon, takut ketemu orang. Wah nanti ini takut ditanya ini. Gimana Pak? Menanggapinya gimana? Jadi dulu itu kebetulan ya saya ini nggak ada mentor. Walaupun dulu ada supervisor, ada manajer yang bersedia membantu. Tapi mungkin kurang klop, belum klop itu ya. Ngajarin mungkin kurang pas. Akhirnya saya cari cara dulu. Akhirnya yang senior saya, dia lagi handle tuh user tuh. Akhirnya dia duduk di sini, saya agak dekat gitu. Mendengar ya apa. Nah sekarang kalau kita belajar PK aja nggak bisa nyampaikan ya gimana caranya jualan. Iya. Benar. Berarti kayak langsung praktik langsung customer ya dengan melihat mentornya waktu itu supervisornya atau manajernya atau senior saya sama-sama marketing. Ya? Iki apa yang mungkin yang top salesnya itu berarti yang kalau lancar. Bisa dibilang Bapak langsung role play ya waktu itu. Iya, saya inisiatif. Ya, mungkin itu kelemahannya Pak. Jadi agent-agent sekarang ya mohon maaf memang dia tidak suka praktik Pak. Jadi dia mungkin tahu teorinya sebenarnya, tapi kalau disuruh misalnya role play beda Pak pasti kan role play malah gagap kan nanti gugup malah kan gitu kan. Itu sebenarnya benar katanya Pak Alam tadi sepertinya bahwa harus praktik ya. Apapun sekecil apapun harus dimulai gitu kan. Termasuk tadi role play karena role play aja gugup misalnya apalagi ketemu customer kan gitu kan. Ketemu customer gitu loh. Ini menarik ya teman-teman. Saya terus terang dulu juga memulai bisnis properti ya Pak Alam. Saya juga di agent properti Pak saya dulu juga. Dan saya juga kenal Pak Alam juga. Saya belajar banyak juga sama Pak Alam dulu bagaimana ketemu customer, negosiasi ke customer juga. Saya juga banyak belajar dari situ. Cuman mungkin bedanya Pak Alam ikut di perusahaan ya, saya awalnya Bung Raffi langsung agent nih. Awalnya. Jadi kan saya kalau dirunut Ika mungkin agak panjang jamnya ini. Karena dari perusahaan sampai saya juga freelance, ke agent, maklar. Iya, maklar juga pernah. Terus developer itu bukan developer gaya bangun menata bata pakai unit ini enggak. Iya. Tambah kolam, tambah tokin Pak. Iya, itu apa istilahnya ya? Ya merangkak dari bawah ya. Menurut saya, bagi saya, pendapat saya. Yang penting saya nggak bohongin orang. Siap. Saya jual legalitasnya jelas. Apa adanya ya. Gitu loh. Jadi kan image ya kita membangun trust kan dari waktu ke waktu. Dari situ yang berharga lah menurut saya. Uang mungkin memang penting, tapi itu bukan yang pertama. Jadi gini, Pak Alam, image bisnis properti itu kan selalu identik dengan memang hasilnya besar. Tapi kan banyak yang tidak dilihat oleh teman-teman itu. Kalau dengar ceritanya Pak Alam tadi, memang memulai bisnis properti itu saya lihat memang mulai dari nol gitu loh. Bahkan tidak ada jurusan, bahkan di kuliah sekalipun kan tidak pernah Pak diajari bagaimana berbisnis properti kan. Memang Pak Alam cukup berpengalaman mulai dari marketing in-house, terus agent, bahkan tadi disebut sebagai maklar. Developer ini kolam tambah. Oh iya, bahkan sampai beli tanah kapling gitu ya. Kapling. Sampai menjadi developer sampai sekarang. Dan itu cukup menurut saya pengalaman yang cukup luar biasa. Pak Alam, ini kan sudah waktu itu kan melewati agent properti. Ya. Terus sampai ke titik
developer properti, Pak. Mungkin developer properti itu gini, Pak. Banyak orang beranggapan bahwa wah, developer properti itu padat dengan modal, Pak. Yang kedua, susah memulainya. Takut tidak ada mentor. Yang ketiga, mungkin orang-orang beranggapan paradigmanya tentang bisnis khususnya ya, Pak, developer properti ini adalah memang harus punya link. Seperti perbankan, legalitas, notaris dan sebagainya. Boleh Itu yang dulu, sorry, maaf. monggo. Nah, itu menjadi ketakutan ketika mereka memulai bisnis developer properti, Pak. Nah, Iya. Pak Alam dulu bagaimana, Pak, transisi dari mulai agent properti sampai ke developer propertinya, Pak? Begini, Bung Raffi. Berarti kita mengarah ke agent properti atau developer ini? Iya, karena agent ke developer kan. Iya. Kan. Transisinya bagaimana? Kalau saya, pengalaman saya, kebetulan dulu tuh saya waktu jadi marketing in-house dan jadi agent properti, saya itu bukan hanya sekedar jualan, Bung Raffi. Oke. Jadi juga saya belajar, apa sih nyeting layout itu, mata. Iya. Terus bahan yang baik seperti apa, kerjaan. Jadi saya itu nggak sekedar belajar PK, isok dodolan, enggak, saya juga menjiwai, Bung Raffi. Menjiwai tepatnya, bukan sekedar dodolan untuk duit. Enggak, saya happy gitu loh. Jadi kan insya Allah uang itu akan mengikuti lah, seperti itu. Jadi yang terus berkenaan dengan modal. Jadi kalau di developer properti yang pertama, kalau kita belum ada mentor, wajib ada mentor, Pak Raffi. Kecuali emang benar basicnya udah jam terbangnya tinggi tadi. Tapi kalau barusan, karena apa? Benar, saya akui jangankan developer properti, agent properti aja insya Allah bisa lah cari uang secara instan ya. Itu. Tapi di developer properti bisa lebih dari agent properti. Tapi jangan lupa resikonya juga, Bung Raffi. Dengar sendirilah yang di berita seperti apa. Berarti sebenarnya agent properti memang ada risikonya ya. Tapi kan kita kenal bahwa high risk, high return kan. Gitu kan juga developer berlaku nggak seperti itu, Pak? Berlaku juga. Sangat berlaku. Karena apa? Agent properti kan istilahnya secara umum kan perantara agent properti yang resmi ya. Perantara yang ada legalitasnya, yang resmi. Legalitasnya di Arabia kalau nggak salah. Istilahnya itu kan organisasi yang mewadahi, dan itu yang pengetahuan saya satu-satunya kan kalau Arabia. Developer itu yang formal kan, ya, yang diakui ya di pemerintah. Ya itu pun ada semacam payung hukumnya. Terus juga ada apa-apapun ada SOP-nya ya, prosedurnya. Beda dengan developer. Dia kan yang pegang kendali. Dia langsung bersentuhan dengan legalitas, dengan hukum. Tadi yang linknya kan harus lengkap ya. Jadi harus menguasai kan. Harus menguasai, dan kalau ada apa-apa dia harus paham. Misalkan tiba-tiba meleset cash flow harus gimana. Tanahnya bermasalah ya. Tanahnya ternyata bermasalah karena dia kurang cukup paham mengenai legalitas, perizinan. Kan kalau mungkin kalau istilahnya untuk developer yang 1 titik 2 titik misalkan 2 rumah, coupling rumah ya. Misalkan satu tanah dibagi 2 atau 4 mungkin masih minim ya resikonya. Tapi kalau udah ngomong hektar, klaster, 0,5 hektar, 1 hektar, hati-hati. Jangankan sampai 0,5 hektar, mini klasternya juga hati-hati. Tapi memang kalau saya lihat developer properti kalau dibandingkan dengan agent properti itu ada perbedaan memang sangat signifikan, Pak. Benar. Cuman kebanyakan orang berpikir bahwa agent properti memang banyak, Pak, daripada developer kan. Maksud saya orang yang jadi agent itu jauh lebih banyak daripada developer kan sebenarnya. Jadi sebenarnya ke titik developer ini semua orang itu bukan tidak punya kesempatan ya. Memang benar katanya Pak Alam tadi harus menjiwai gitu kan. Dan harus ada ilmunya itu. Kan ada ilmunya. Jadi ketika kita menjiwai terus kita kan mau belajar kan di situ akhirnya. Kayak misalnya orang agent properti membaca layout itu untuk kepentingan customernya misalnya kan untuk menjelaskan. Tapi kalau kita menjiwai bisnis itu sebenarnya kalau kita lihat layout kita akan pelajari
ukurannya berapa, ya, ini tipenya berapa dan sebagainya kan, bagaimana ini dibuat kan menjadi tipe misalnya 45, 50, 60 dan sebagainya. Nah, mungkin itu yang lemah Pak di agent properti, makanya mereka tidak bisa mengupgrade dirinya untuk ke level selanjutnya. Tapi mungkin ya kalau saya lihat developer properti juga punya masalah yang kompleks, tapi hasilnya juga tinggi kan gitu kan. Nah, melihat seperti itu Pak Alam, bagaimana Pak Alam ketika orang-orang yang agent properti ini ingin jadi developer Pak? Kalau ingin jadi agent properti, jadi kan ada saya ringkas ya, ada tiga poin besar di developer ya. Oke, pertama yang Pak, pertama land-nya, tanah, alasnya. Kedua developernya. Nah, ini harus developernya ini berarti SDM-nya ya? SDM-nya, manusianya, ilmunya, caranya, Oke. termasuk nyangkut legalitas dan lain-lain lah, perizinan, ngata keuangannya, pembangunannya, terus funding, pendananya, modal, ya, uangnya, investor mungkin. Ada juga orang misalkan punya jam terbang tinggi, dia punya modal dan juga langsung beli tanah. Ada juga yang orang punya tiga-tiganya. Ada juga punya tanahnya aja. Seperti itu. Yang jelas ada tiga pilar. Bahkan ada juga yang si developer itu punya ilmu yang cukup. Terus tanah ada sendiri pihaknya. Yang ketiga fundingnya. Investornya hanya punya uang aja dia. Tinggal returnnya gimana, pembagiannya seperti apa. Ya. Nah, tiga poin itu Bung Raffi. Tinggal itu yang dikombinasikan. Berarti kalau kita misalnya berangkat dari agent properti terus tidak punya modal, tidak punya tanah, berarti kan yang harus dipelajari kan yang kedua tadi Pak ya, ilmunya SDM-nya kan, SDM-nya, kan, resource-nya, yang harus benar-benar ditekuni kan, di situ harus benar-benar dipelajari kan. Bahkan kayak saya lihat Pak Alam juga dulu pernah Pak, saya lihat saya lihat masuk media bahkan di Metro ya, waktu itu pernah ada buka proyek, ya itu cuma 2 minggu sold out. Iya. Itu kan tanpa modal juga ya, Pak Alam. Kalau tanpa modal zero enggak, cuma minim ya. Minim tanah, modal waktu itu. Waktu itu tanah. Atau kerjasama? Lebih ke dua pihak sih. Lebih ke developer sama investor. Nah, seperti itu. Itu termasuk strategi ya? Iya. Termasuk strategi ketika kita mungkin memulai bisnis developer properti. Jadi baik lagi untuk sampai sekarang ini saya buka yang usaha properti, baik yang developer, agent properti dan juga usaha yang non properti. Bisnis real. Ada non bisnis cash flow ya istilahnya. Cash flow itu saya lebih ke kolaborasi Bu Raffi. Kolaborasi. Memang sekarang konsep kolaborasi. Itu memang jadi kan kita tuh senang-senang bareng, pusing aja cari solusi bareng. Siap. Jadi kan dan juga menurut pendapat saya dalam bisnis ya kan kita banyak sesuatu yang kita nggak tahu di depan. Jadi yang caranya kita tuh bisa tetap fokus, nggak pusing. Kalau pengusaha ya, pebisnis, kalau udah pusing, konsennya kurang, itu yang bahaya juga. Gak fokus. Iya. Nyungsep malah. Padahal kita tuh kalau lagi kacau ya, misalkan pikiran kacau, kurang segala macam. Padahal ada uang, padahal ada cara. Iya lagi kacau pikiran. Iya. Tapi coba misalkan Bung Raffi, kita masih fresh, tetap fokus, walaupun jalannya udah mendekati buntu tuh. Akhirnya ada ting. Iya, pasti ada peluang. Iya. Bahkan ketika pikiran lagi enak aja, jernih, happy ya, itu peluang nggak ada bisa jadi dibuat peluang sendiri gitu kan. Iya. Dan balik lagi, kalau kita juga menjaga image, menjaga trust, insya Allah banyak yang membantu kita. Termasuk di bisnis properti ya. Wajib itu. Wajib ya. Nah, gini Pak Alam, menarik Pak Alam. Jadi sebenarnya kan orang kenal Pak Alam kan sebagai agent dulu ya. Sekarang lebih dikenal sebagai mungkin developer juga. Pak Alam ini bingung orang Pak sebenarnya Pak. Tapi saya kira ya, menurut saya Pak Alam ini kan juga mengkonsultasikan banyak orang Pak. Jadi ada buka proyek, Pak Alam juga sebagai mentor di sana. Mungkin ada masukan Pak sebagai Bapak sebagai konsultan properti untuk anak-anak muda atau mungkin teman-teman yang mau upgrade ya ilmunya menjadi developer properti mungkin Pak. Mungkin teman-teman mungkin nanti bisa belajar sama Pak Alam ya harusnya ya. Nah mungkin bisa kasih ini Pak masukan kepada teman-teman milenial, teman-teman property planner yang melihat video kita Pak. Monggo Pak Alam.
Iya. Jadi gini, terus terang Bu Raffi, saya tekan lagi, sampai sekarang pun saya masih belajar dan terus belajar. Selalu update ilmu, selalu bangun relasi, Siap. baik yang baru dan yang lama tetap. Seperti kita kan selalu Ya, saya dari dulu sampai sekarang ya. iya, selalu kontak, selalu apa gitu ya. Selain kita ngopi bareng pun bukan kita ngerumpi, tapi juga update apa yang update sekarang ini. Jadi apa namanya? Developer pun saya merangkak kan tadi Bung Raffi, dari titik developer pun dari yang tanah sampai sekarang yang udah mini cluster pun yang level yang mini cluster yang lebih seperti itu. Karena mungkin kalau saya cluster, saya lebih ke, kan saya orangnya lebih main aman. Kenapa saya nggak sampai kelas? Mending saya mini cluster lebih banyak sementara ini. Nah, kecuali nanti ada peluang yang sip, nah kita ajar. Kita kan ya pacaran nih. Kita kan balik lagi ya, bisnis kan cari uang, cari saudara, cari berkah. Setuju. Gitu loh. Bukan cari gaya kan, Bung Raffi. Ngapain? Proyek 5 hektar tapi ternyata dedel duel. Yaitu nerimanya 10 tahun lagi gitu ya. Dan gak tahu juga itu apa selesai apa enggak ya. Gitu loh. Berarti untuk pemula sebenarnya jangan berhayal terlalu tinggi. Iya, gak usah. Tetap belajar dari titik dimulai. Misal buat teman-teman ya, rekan-rekan yang khususnya yang usia 20-30-an ya. Tetap semangat. Kalau passion di dunia properti, misal, saya lagi sementara ini belum ada dana dan ilmu belum cukup, tanah belum ada. Coba belajar dulu di agent properti. Ya. Gini teman-teman, jadi Pak Alam ini juga sebenarnya teman-teman punya kantor agent ya kalau nggak salah ya. Nanti kalau teman-teman ke Surabaya Timur, salah satu yang terkenal di situ ada agent properti ya. Beliau adalah salah satu ownernya ya. Jadi teman-teman yang mau belajar ya, memulai bisnis properti ya tanpa modal ya Pak Alam ya, mulailah dari agent properti teman-teman ya. Nanti akan ada trainingnya ya Pak Alam ya, akan ada trainingnya, akan dimentori juga oleh orang-orang yang sudah berpengalaman ya di kantornya Pak Alam. Dan juga yang mau sharing, mau upgrade ilmunya menjadi developer properti, bisa juga teman-teman sama Pak Alam ya, menjadi developer properti yang mungkin modal minim ya, bisa juga sama beliau ini cukup pengalaman dan saya lihat proyeknya Pak Alam ini sudah banyak ya, dari Sidoarjo juga ada, Surabaya yang paling banyak ya saya lihat Pak Alam ya. Kisaran masih Surabaya Sidoarjo. Iya. Sebenarnya saya lihat kan Pak Alam ini membuka proyek itu di area-area komersil ya, maksudnya developer yang komersil, bukan FLPP atau subsidi ya. Yang komersil. Lebih banyak di komersil ya. Why Pak? Kenapa Pak? Alasan itu sekarang ini ya. Padahal yang FLPP itu juga menarik sebenarnya. Cuma untuk saat ini saya juga membagi waktu. Jadi saya lihat marketnya, yang putarannya banter. Ya pacarannya kita buka proyek, terus istilahnya exitnya cepat ya. Exitnya cepat. Nah, istilahnya marketnya cukup tinggi. Kita buka proyek kayak apa di inteni kecuali ya kalau udah developer yang besar memang di strategi ini nanti tahun sekian, ini tahun sekian, beda strategi ya. Untuk anggap baik developer kelas kecilan menengah, developer UKM lah. UKM ada istilah gitu juga Pak. Perlu dibagi ya kalau biar nggak salah sangka. Mungkin gini Pak, developer pemula gitu ya. Developer pemula. Untuk ya kalau mau istilahnya kalau baru memulai, mungkin yang ada dana, terus juga teman-teman misalkan ya, aku ada tanah nganggur, mungkin rekan-rekan yang tanahnya habis beli tanah, habis dapat rezeki atau dapat warisan. Bingung ya, bingung dijual. Laku. Mungkin gini Bu, misal ya ini ada nanti kan tiga pilar 3 poin tadi itu. Misal, aku kan punya tanah 2000 meter. Iya. Dijual langsung. Nah, coba dibikin nanti mungkin bisa ketemu dengan kita Bung Raffi ya, yang punya tanah ini. Ya apa ya? Baiknya dijual langsung ya. Tapi kalau coba tak bangun rumah sendiri kan, selain dapat uang yang lebih, dapat ilmunya, bisa bikin perusahaannya. Nah, benar. Jadi kalau misalnya ada tanah nganggur ya, mau yang produktif ya, maksudnya layak untuk jadi rumah ya pastinya ya. Maksudnya bukan di ujung sana, nggak ada akses gitu kan.
Nah, itu mungkin yang pertama keuntungannya tanahnya laku. Pasti laku kan. Terus yang kedua ada profit lebih dari situ karena kan akan dibangun sebagai perumahan atau jual klaster. alas aja, tanah aja sama ada bangunannya, tempat tinggal kan beda. Terus yang ketiga bisa praktik ya katanya Pak Alam tadi. Dan ada kesempatan kerjasama buka perusahaan bareng. Gitu kan. Itu. Sebagai apa ya? Sebagai mungkin pemodal dari tanahnya. Nanti bisa jadi satu PT. Nah, menarik tuh Pak Alam. Jadi karena waktunya ini sebenarnya itu yang tanah Bung Raffi, yang punya uang misalkan. Belum lagi. Gak usah, kita nggak usah bahas sekarang Pak. Oh gitu. Gimana kalau kita bahas selanjutnya? Intinya gini aja Bung Raffi. Kalau saya cluenya aja ya, poin-poinnya aja ya, poin umumnya. Nanti kayaknya nggak cukup waktunya. Contoh, kalau saya ya, terus terang salah satu strateginya. Saya punya uang sekarang, tapi nggak punya tanah. Lah. Anggap aja 1M. Oke. Nggak usah banyak-banyak dulu. Itu banyak loh Pak. 1M 500 misalkan. lah. 500. Iya. 500 pun ya. Nek pakai salah satu strategi saya. Nggak saya pakai semua. Nggak kita pakai semua uang itu. Berarti nggak harus dihabisin semua. Tandon, ngapain? Berarti cuman balik lagi kita bisnis pakai ilmu, Bung Raffi. Iya. Bukan sekedar tuku tanah produk. Ilmu dan nggak nipu, Pak. Iya, benar, itu yang penting. Benar, itu penting. Kecuali tanahnya 40% dari pasaran ya sikat nggak apa-apa, dari awal udah menang. Tapi kalau hanya harganya normal atau agak murah, ngapain? Kalau karena kita punya ilmu dan punya sesuatu yang lain, ngapain? Biarkan ditandon uangnya. Siap. Ini buat peluru, kasihnya perang ngapain? Kalau cukup 1 peluru ngapain? 10 keluarin peluru, semuanya gitu ngapain? Buat peluang yang lain. Itu strategi. Nah, kalau saya cuman punya tadi. Yang utama ilmu atau uangnya? Ilmu dulu lah. Kan? Coba nih nggak pakai ilmu, habis uangnya. Belum lagi kalau tanahnya bermasalah, ya buyar, angus uangnya. Iya, tadi kalau saya punya tanah, keluhnya udah kecewap nih. Daripada dijual sendiri susah kan gitu kan. Kalau dibuat developer jauh lebih menarik. Yang kedua, kalau saya cuman punya uang, tapi nggak ada ilmunya juga nggak akan jalan gitu ya. Nah, itu tadi udah dijelaskan juga nih sama Pak Alam. Terus tadi yang terakhir Pak apa? Ada 3 unsur tadi. SDM, ilmu. Ya, itu. Kalau saya punya ilmunya, wah itu sebenarnya paling menarik Pak itu, karena banyak sekali dan termasuk saya Pak Alam. Dari 3 tadi itu ya, misalkan yang punya tanah atau punya 2 poinnya, kita ngopi bareng. Nggak harus deal. Nggak harus deal. Tapi yang paling penting di antara yang 3 itu sebenarnya yang terakhir ini Pak Alam, punya ilmunya. SDM-nya. Kalau punya tanah, yo banyak lah banyak yang punya tanah. Iya. Punya uang banyak. Yang punya 10M anggur, 50M anggur, 100M anggur, jangankan di London, Surabaya aja banyak kok. Banyak, kebanyakan Pak. Tapi akhirnya tidak terlihat kalau di Surabaya. Uangnya dimasukin mana? Kalau ya nih, masukin deposito bisa. Deposito berapa? Kegerus berapa? Balik lagi, apa? Terus uangnya bermanfaat buat siapa? Ya. Coba kalau kita bicara sosial ya. Kalau kita bikin proyek, berapa orang yang kita kasih makan? Ya dari bawah Pak, itu kayak mulai misalnya kuli tukang, kontraktor, supplier bangunan. Terus jangan lupa, rumah itu yang kalau kita bikin rumahnya amanah, seneng gak usernya? Pastilah. Beranak pinak loh. Iya. Kalau niat kita untuk yang di atas, berapa? Ibadah ya, semuanya harus dinilai ibadah. Ini loh Bung Raffi, maksudnya. Nah, siap. Jadi ini cukup menarik. Jadi gini teman-teman, kita ada episode khusus sebenarnya sama Pak Alam atau Cak Alam ini. Jadi beliau ini nanti akan sharing kan banyak ya Pak ya. Iya. Bukan hanya dari agent properti. Belum lagi agent properti. Kita belum agent properti loh. Masih banyak perlu kita bahas. Saya from zero to hero loh. Siap. Tadi saya belum cerita di perusahaan yang awal. Terus terang saya dulu hanya karena waktu transisi dari Cikimia ke dunia properti saya sempat kosong ya. Bersantai dan memikirkan peluang apa. Akhirnya penasaran dengan properti. Uang tinggal 2 juta Bung Raffi. Wih. Dan saya salah satu yang bikin bestseller ya. Jadi gini, buat ini sekilas nasihat lah atau sharing ya. Jadi teman-teman yang istilahnya kalau punya orang tua lebih, anggap itu rezeki yang lain. Tapi tunjukkan siapa teman-teman pribadi. Siap. Itu. Jadi kalau istilahnya teman-teman benar di properti,
Jangan wah orang tua kan punya gini segala macam. Itu jangan dulu. Itu bonus saja, bonus dari yang di atas. Siap. Jadi kalau cerita dulu ya, terus uang tinggal 2 juta. Bawa sepeda motor, tahu Vario yang dulu warna biru putih? Oke. Vario yang itu ya tahu ya. Sonic Blue namanya dulu itu. Oke. Sonic Blue. Blue Sonic atau Sonic Blue itu. Itu kredit loh Bung Raffi. Oke. Dan waktu awal itu walaupun di sana itu apa namanya? Awal-awal kalau belum closing itu enggak gajian loh. Oh, Karena iya? ini kan mikirnya teman gak semuanya loh ya. Gak bisa nyicil motor awalnya. Cuma karena ya selain saya usaha dan dengar sama yang di atas, syukur alhamdulillah puji Tuhan ada hasil. Dapat 2 bulan grow. closing gitu ya. Pertama tuh rumah cash. Wih. Salah satu pejabat Surabaya yang beli. Berikutnya apartemen. Oke. Terus gepuknya waktu ruko. Wih, nilainya 4. tambah besar ya. Iya. Dan waktu itu kan ya saya bingung gitu loh. Mari kepres-presan, moro uang kok ngalir. Tahu sendiri Bung Raffi. Iya. Keluarnya uang di dunia properti seperti apa? Iya. Dan banyak. jangan salah, yang kayak saya gitu banyak. Iya, setuju. Karena apa? Misalkan gini Bung Raffi ya, kalau boleh cerita lagi. Anggap dari 1.000 orang. Jadi yang sukses, yang istilahnya yang jalan, bahkan yang lebih, itu peluangnya tinggi. Tinggi. Iya, benar. Kan saya nggak bilang dari 1.000 yang berhasil cuma 5. Ya benar ya berarti ya. Kita kalau di dunia properti, saya bilang agent ya, itu peluangnya tinggi. Asal mau belajar, berusaha, full action langsung, dan jangan lupa minta sama yang di atas. Nah, itu yang penting. Jadi menarik. Jadi kalau kita ngomong properti ya, saya juga ada training ya di properti juga, khusus di agent properti juga, ada developer juga sama beliau ini. Sebenarnya kalau kita ngomong properti sangat panjang ya teman-teman. Jadi nanti kita akan ada segmen lagi. Tapi pesan saya jangan lupa di subscribe ya dulu, terus support terus ya channel ini dengan cara nanti like, share ya, dan pastikan komen. Teman-teman boleh bertanya tentang properti. Kami akan jawab secara gratis, nggak perlu ikut kelas kami. Asalkan teman-teman ikut komentar, saya akan jawab nanti. Ada sesi di mana kita akan ada Q&A buat teman-teman yang ingin tahu tentang dunia dan di bisnis properti. Saya kira cukup Pak Alam. Ya, karena kalau kita ngomong properti nggak akan selesai ya, karena teori dan strateginya banyak banget, karena kompleks juga, belum kita ngomong masalah ya, tips dan triksnya banyak sekali. Jadi ini yang menarik teman-teman, makanya nggak banyak orang terjun di bisnis properti karena paradigmanya yang salah tentang bisnis properti. Tapi teman-teman kalau sudah bisa dan tahu cara bermain di properti, saya yakin teman-teman akan sukses. Mungkin demikian ya kita podcast dan sharing hari ini bersama Pak Alam, Cak Alam ya. Siap. Tunggu podcast kita selanjutnya. Ini cuma pemanasan teman-teman ya. Pembukaan ini. Mukodima ini. Mudah-mudahan teman-teman tertarik ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe ya. Ini ada teman-teman misalkan kalau mau ada yang punya salah satu poin atau 2 poin, mungkin ya gimana Bung Raffi? Barangkali setelah melihat ini, loh, aku nonton nganggur tak dul, tapi setelah melihat ini kok, ini gimana Bung Raffi? Terus ada orang habis dapat rezeki misalkan, atau oh iya, ngapain aku deposito akeh nang kono misalkan di bank, misalkan. Ya. Itu apa Bung Raffi? Ya nanti bisa email di bawah. Ya, nanti emailnya satu sama saya sama Pak Alam jadi satu di bawah. Nanti lebih jelasnya bisa lihat nomor dan email di bawah. Nanti teman-teman bisa langsung sharing di situ. Ya, bisa memberikan kita peluang yang mungkin bisa dikerjasamakan bareng. Ya, bisa aja. Dan kalau teman-teman mau belajar tentang properti secara gratis, gampang, tinggal nanti bertanya di komentar YouTube ini, deskripsi YouTube ini, teman-teman langsung bisa kami jawab ya. Insya Allah free ya, tanpa ditutup-tutupi ya Pak Alam ya. Itu janjinya gitu, tanpa ditutup-tutupi. Ya, yang penting support kita terus ya. Akan ada segmen selanjutnya, teman-teman penasaran ya. Demikian dari saya, Media Properti X Jatim News ya. Nanti Pak Alam berkenan terus ya hadir ya untuk kita sharing untuk teman-teman yang mau membuka mindsetnya tentang bisnis properti.
Saya yakin niat Dan kita, actionnya. ya pasti harus action ya. Dengar-dengar tok nggak action ya percuma. Nggak Karena ada hasilnya nyata. hasilnya nyata. Teori tanpa action tidak ada keajaiban Iya. Pak Alam ya. Dia Asik pokoknya. Asik lah. Ini aja ngobrolnya Pakai asik. modal Pak. Jadi gini. Ini nggak selesai-selesai nih. Saya mau tutup ini. Itunya biar tahu penasaran. Ya silakan closing statementnya Pak. Itu belum. Jadi gini, balik lagi tadi saya ulangi lagi. Tanpa modal aja oke, apalagi pakai modal. Nah itu. Nah, itu. Jangan dilanjutin Pak. Ya, Itu closing statementnya dulu Pak. ya. Iya. Nggak selesai nanti. Biar nanti ada segmen selanjutnya kita akan kupas lebih banyak. Tadi lagi. saya revisi, ada sedikit revisi. Tadi kan saya bilang 20 sampai 30-an. Bahkan nomor 40 50 nggak ada kata telat. Untuk belajar Properti baik secara agent maupun developer. Siap. Oke. Demikian dari saya Bung Raffi dan Cak Alam di Media Properti. Salam closing.